Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosma di Priangan TV. Hari ini kita akan menginformasikan tentang berita atau informasi yang hari ini sedang trending topik, khususnya di wilayah Priangan Timur dan Tasikmalaya, tentang ruda paksa santriwati yang ditetapkan kini sebagai tersangka. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Pendidikan adalah hal yang tentunya sangat penting untuk kita semua, terutama untuk anak-anak yang masih berada di usia dini. Bagaimana mereka mulai mengenyam pendidikan dari mulai tingkat usia dini hingga pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang mampu menciptakan perubahan. Tapi bagaimana ketika hari ini pendidikan tidak lagi menjadi rumah yang aman dan memberikan kenyamanan? Nah, seperti informasi atau berita yang hari ini sedang hangat-hangatnya, tentu kita akan bahas dan sampaikan bersama. Tadi di episode sebelumnya, saya pernah membahas mengenai ruda paksa santriwati yang terjadi di salah satu pondok pesantren di kota Tasikmalaya. Kita akan bahas. Oke. Dalam hal ini berbicara mengenai asusila, kekerasan seksual, pelecehan seksual, tidak hanya menjadi informasi ataupun berita lokal, tapi sudah menjadi berita nasional. Bahkan anak dan perempuan kini menjadi salah satu hal yang pemerintah soroti untuk menjadi bagian dari orang yang harus dilindungi. Bahkan peraturan mengenai perlindungan anak pun telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, mengenai berita di kota Tasikmalaya yang kemarin terbaru sudah terjadi, ruda paksa santriwati AR kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut informasi dan berita yang mungkin masyarakat kota Tasikmalaya pun baca, saya juga melihat dan membaca bahwa beberapa hari lalu Polres Tasikmalaya Kota yang sedang melidiki kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati yang melibatkan AR berusia 45 tahun, salah satu pimpinan rumah tahfiz di kota Tasikmalaya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat karena melibatkan lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermoral. Namun demikian, berita yang hari ini kita dengar bukan berita mengenai pondok pesantren menjadi lembaga yang membuat anak merasa nyaman, tapi malah anak menjadi objek kekerasan. Nah, AR juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk mengungkap kebenaran dugaan yang telah terjadi. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi yang memiliki berbagai keterkaitan dengan kasus ini. Kemudian kasus ini pertama kali mencuat setelah orang tua korban melaporkan dugaan pencabulan tersebut pada Selasa di tanggal 7 bulan 1 2025. Pelaku diduga melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugasnya sebagai seorang pembimbing, juga teladan bagi seorang santri. Orang tua korban langsung menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan, dan Polres Tasikmalaya Kota berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Nah, kita ketahui bersama dari informasi yang tadi kita dengar, itu sangat miris sekali. Bagaimana hari ini anak dan perempuan menjadi objek kekerasan. Saya rasa dengan adanya Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, misalkan di Kota Tasik dan di berbagai daerah di luar Kota Tasik atau di Priangan, ataupun adanya peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak, saya rasa itu belum menjadi salah satu perlindungan yang sangat kuat untuk para perempuan dan anak yang kini masih menjadi objek kekerasan. Yang tadi saya katakan bahwa pendidikan adalah salah satu investasi jangka panjang yang sebetulnya mereka juga harus bisa mempunyai tujuan. Bagaimana hari ini generasi muda dicetak untuk menjadi seorang pemimpin masa depan, generasi emas. Bagaimana hari ini kita akan menyebut generasi emas 2045 jikalau para generasinya hari ini dirusak. Nah, kita sebagai masyarakat tentu punya asumsi pro kontra, mau setuju atau tidak setuju, kita punya pendapat masing-masing. Tapi dalam hal ini, berbicara mengenai kejahatan, berbicara mengenai kezaliman, berbicara mengenai hal-hal yang itu sangat merugikan saudara-saudara kita, tentu kita harus bisa menjadi orang yang mempunyai rasa kepedulian. Dan dalam hal ini juga berbagai peraturan yang sudah pemerintah tetapkan untuk bisa melindungi perempuan dan anak. Saya rasa
tidak hanya aturan saja. Kita perlu menjadi orang-orang yang terus bisa mewaspadai, orang-orang yang terus mengawasi bagaimana hari ini saudara, kemudian kerabat kita, orang-orang yang berada di luaran sana bisa tetap menjadi orang-orang yang berada di lingkungan aman dan nyaman, terutama anak-anak. Tidak lagi seharusnya kita mendengar bagaimana hari ini maraknya berita kekerasan di sekolah, pembulian, pencabulan, asusila, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya itu hari ini juga masih menjadi tren topik di berita-berita yang masih saja berseliweran gitu. Nah, kemudian saya mengajak untuk seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan intimidasi. Bagaimana hari ini dunia pendidikan menjadi salah satu tempat yang nyaman, tempat yang aman, yang mampu memberikan apa ya istilahnya itu, yang mampu memberikan sesuatu yang sangat positif untuk lingkungan anak gitu. Jangan sampai lagi terdengar bahwa dunia pendidikan yang seharusnya mencetak generasi penerus bangsa, yang harusnya mencetak anak-anak muda berprestasi, yang harusnya mencetak anak-anak hebat sehingga bisa mempersiapkan Indonesia emas di 2045, kini generasi muda sudah mulai menjadi objek-objek tindak kekerasan. Nah, kita tidak boleh abai tentunya, menjadi masyarakat yang harus peduli. Apapun bisa kita lakukan untuk bisa mencegah dimanapun, kapanpun, ketika misalkan kita melihat perundungan, pembulian, kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mencegah hal tersebut secara personal, kita coba cegah. Tapi ketika kita tidak bisa mencegahnya, itu sudah melewati batas, ada pihak berwajib yang tentunya akan menyelesaikan hal tersebut. Nah, itu mungkin ya kalau misalkan berbicara kasus terhangat di wilayah Kota Tasik hari ini atau Priangan Timur lah, itu yang sangat riskan dan miris sekali gitu. Dan semoga saya, kita dan masyarakat Kota Tasikmalaya tidak menjadi salah satu objek daripada tindak kekerasan yang mudah-mudahan di Kota Tasikmalaya akan semakin berkurang, bukan semakin meningkat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nunwal kolami wa mayasurun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.